Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin kaum muslimat jamaah salat Masjid Taubah serta para pemirsa Rosyad TV dan pendengar sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab yaitu Silsilah Al-Manahi Syar'iyyah. Kita masih membicarakan seputar haji dan umroh. Pada malam hari ini kita akan bahas terkait dengan babun nahil haidhi 'anil tawafi bil baiti hatta yathura. Bab larangan bagi wanita yang sedang haid untuk tawaf di Ka'bah sampai dia suci. Di sini penulis menekankan terkait dengan wanita haid tidak boleh melakukan tawaf, apapun jenis tawafnya. Dasarnya yaitu an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, kharajana la nara illal hajj. Kami keluar semata hanya untuk melaksanakan haji. Falamma kunna bisarafa hittu. Ketika aku sampai di daerah Saraf. Daerah Saraf ini daerah yang berada di dekat kota Makkah. Hittu, aku haid. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepadaku, artinya menjengukku, dan waktu itu aku sedang menangis. Qala, lantas dia mengatakan, malaki anafisti, kamu kenapa menangis? Apakah kamu sedang haid? Qultu na'am, iya saya sedang haid. Qala inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Ini adalah perkara yang memang telah Allah tetapkan untuk wanita-wanita anak Adam, putri-putri Adam. Faqdi ma taqdil hajj. Silahkan kamu lakukan apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang haji. Ghairu alla tatufi fil bait. Hanya saja kamu jangan tawaf di Ka'bah. Ini ikhwah. Karena memang pelaksanaan ibadah haji runtutannya kan bermalam di Mina. Kalau memang mau melakukan yang sunnah, bermalam di Mina, nginap di Mina di tanggal 8-nya, kemudian esok harinya ya bertolak ke Arafah, kemudian wukuf di Arafah. Baik bermalam di Mina, wukuf di Arafah, ini tidak perlu harus dia itu suci. Kemudian dari padang Arafah malamnya bertolak ke Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah malam tanggal 10 Zulhijjah,
bermalam di Muzdalifah juga tidak harus suci. Kemudian sholat subuh di Muzdalifah. Setelah sholat subuh sebelum terbitnya fajar bertolak ke Mina kembali, dan bertolak ke Mina tidak harus suci. Demikian ikhwah. Kemudian di tanggal 10-nya yang mereka sudah sampai di Mina, setelah terbit matahari melontar jumroh. Melontar jumroh juga tidak harus suci. Ya. Kemudian melontar jumroh, kemudian juga menyembelih hewan, tahallul yang pertama, atau boleh juga dia tawaf ifadah pada waktu itu. Tawaf ifadah pada saat itu. Tawaf ifadah ini boleh di tanggal 10 itu. Jadi setelah dia melontar jumrah, dia pergi ke Mekah untuk tawaf ifadah. Tawaf ifadah inilah yang tidak boleh kecuali suci. Itulah dia. Adapun sa'i masih boleh. Ya, sa'i masih boleh. Karena setelah tawaf ifadah kemudian sa'i. Misalnya ini, dia dalam keadaan suci, ya. Wukuf, kemudian di Muzdalifah melontar jumroh, kemudian tawaf ifadah, pergi ke Mekah untuk tawaf ifadah. Selesai tawaf ifadah, kemudian dia sa'i dan haid. Maka lanjutkan, nggak ada masalah. Karena sa'i tidak mengapa dalam keadaan haid, ataupun tidak mengapa walaupun tidak dalam keadaan suci. Dan selesaikan. Demikian ikhwah. Makanya Rasulullah katakan, silakan kamu kerjakan semua yang dikerjakan oleh orang-orang yang haji, ya. Hanya saja kamu tidak boleh tawaf. Itu ikhwah. Ya. Jadi dari mulai wukuf di Muzdalifah, bermalam Mina, melontar jumroh, 3 jumroh, itu semua silakan. Walaupun dalam keadaan sedang tidak suci. Untuk tawaf ifadah ikhwah, boleh tanggal 10, dan kalau tidak memungkinkan boleh di hari-hari yang lain. Karena umumnya jamaah haji itu di tanggal 10 itu tidak ada yang sanggup untuk haji-haji reguler. Mereka tidak ada yang sanggup ke Mekah kemudian karena harus balik lagi ke Mina untuk berjalan kaki. Biasanya kecuali mungkin kalau haji plus, ya, atau haji furoda, mungkin mereka punya angkutan khusus yang bisa mengangkut mereka. Tapi kalau haji reguler umumnya mereka melakukan tawaf ifadah nanti setelah selesai urusan mereka di Mina, setelah melontar jumroh yang 3. Demikian, baik dia nafar awal maupun nafar sani. Nafar awal itu dia melontar jumroh tanggal 10, 11, dan tanggal 12 sebelum matahari terbenam, dia harus sudah meninggalkan Mina dan menuju Mekah, dan kemudian dia tawaf ifadah. Kalau dia nafar sani, dia meninggalkan Mekah, dia meninggalkan tanggal 13 masih tetap melontar. Sebelum dia matahari terbenam, dia sudah meninggalkan Mina menuju Mekah, kemudian dia baru tawaf ifadah. Demikian ikhwah. Jadi semua aktivitas haji itu boleh dilakukan oleh seorang yang sedang haid kecuali tawaf. Ya, kecuali tawaf. Itulah dikatakan Rasulullah SAW, faqdi ma taqdi ma yaqdil hajj. Silakan kamu lakukan semua yang dilakukan oleh orang-orang haji, ghairu alla tatufi bil bait, kecuali tawaf. Tawaf tidak boleh. Demikian ikhwah. Jadi kapan tawafnya? Ya nanti setelah dia suci baru kemudian tawaf ifadah. Jadi boleh jamaah haji yang belum melaksanakan tawaf ifadah, dia boleh mengakhirkan tawaf ifadah selama masih di bulan Dzulhijjah. Ya, misalnya nih pas mau tawaf ifadah haid dia. Haid. Berarti kan tunggu 6 hari dia haidnya. Tanggal 10 dia harus tawaf ifadah misalnya. Tunggu 6 hari lagi. Berarti 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dia tawaf ifadah. Boleh selama dia masih berada di bulan Dzulhijjah. Itu ikhwah. Jadi enggak repot insyaallah. Jadi baik bagi wanita baik bagi wanita yang sedang haid maupun yang apalagi yang tidak haid, maka insyaallah enggak masalah. Ya, insyaallah enggak masalah.
Hanya saja memang para ulama berbeda pendapat, gimana kalau seandainya dia belum tawaf sementara jamaah mau pulang kampung. Itu dia, mungkin di kloter pertama gitu kan. Sementara dia masih haid, belum tawaf ifadah. Ini gimana? Tak akan mungkin dia balik lagi. Indonesia mau balik lagi haji reguler, nunggu 30 tahun, 40 tahun. Gimana? Disinilah ada fatwa para ulama ya, untuk orang-orang seperti ini diberikan rukhsah, keringanan, boleh tawaf walaupun dalam keadaan haid. Ya mau gimana lagi? Kalau nggak tawaf ifadah nggak sah hajinya. Dan kapan lagi mau balik? Kapan lagi mau balik? Demikian ikhwah rahimahullah. Tapi kalau dia masih di kloter-kloter 15 ke atas gitu kan, mungkin masalahnya ini di kloter-kloter yang awal-awal lah ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Jadi intinya begitu ya. Min fikil bab, di antara fikih bab, al hadis zahirud dalalati fin nahil haidi minat tawafi hatta yanqati adamuha wa tatahhara. Hadis zahirnya menunjukkan larangan wanita haid untuk tawaf hingga dia suci ya, hingga berhenti darahnya dan dia pun suci. Suci di sini dia harus mandi dulu baru dia tawaf. Demikian. Bukan berarti dia sudah berhenti darahnya langsung sudah bisa tawaf, enggak. Dia harus mandi dulu. Ya, dia harus mandi dulu. Setelah mandi haid baru dia bisa tawaf. Jadi jelas sekali dari hadis ini. Yang kedua, tawaful haidhi batil. Wanita yang tawaf dalam keadaan haid batal tawafnya. Li'anna nahya yaqtadil fasad. Karena larangan menunjukkan larangan, jangan kamu lakukan apa saja yang dilakukan oleh jamaah haji, hanya saja kamu jangan tawaf. Rasulullah katakan jangan tawaf. Jangan tawaf ini menunjukkan tidak sahnya tawaf kalau seorang sedang dalam keadaan tidak suci. Demikian ikhwah. Yang ketiga, wa huwa dalilun liman ishtarata taharatu fit tawafi. Dan hadis ini juga merupakan dalil bagi orang yang mensyaratkan suci untuk orang yang tawaf. Memang ada perbedaan pendapat para ulama ikhwah. Apakah tawaf itu boleh kita lakukan dalam keadaan tidak ada wudu? Ya, apakah boleh tawaf dalam keadaan tidak ada wudu? Banyak para ulama yang mengatakan boleh, tapi yang rajih dan yang lebih kuat lagi pendapatnya yaitu tawaf itu harus wudu. Ya, karena tawaf itu merupakan solat sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, tawafun bil bait salatun. Tawaf di Ka'bah itu solat. Ya, itu solat. Illa anna Allah abaha lakumul kalam. Hanya saja Allah membolehkan kalian bicara. Jadi walaupun tawaf itu adalah solat, namun kita boleh bicara. Contohnya apa yang sering ditanya ketika tawaf? Misalnya sudah berapa? Nah, gitu misalnya kan. Sudah berapa? Kan kalau lupa kan repot juga kan. Sudah berapa? Demikian. Pegel ya kakinya. Nah, gitu-gitu, ikhwah. Kalau sedang berbicara atau lagi nanya, ini habis ini ngapain? Nah, begitu ikhwah. Jadi boleh bicara, tapi ketika sholat kan nggak boleh. Kan nggak boleh kita lagi sholat sedang ruku. Bang, habis ruku ngapain? Batal sholatnya. Itu ikhwah. Jadi tawaf itu sama seperti sholat, hanya saja ghaira annallaha qad abaha lakumul kalam. Hanya saja untuk tawaf Allah membolehkan kalian berbicara. Itu ikhwah rahimahullah. Jadi intinya bahwasanya tawaf tidak boleh dilakukan kecuali bagi orang yang suci. Selebihnya boleh. Ya, selebihnya boleh. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Haji boleh, silakan. Saya ulangi, haji itu pelaksanaannya tanggal 8 bagi yang mau tarwiyah di Mina, bermalam dia di Mina, kemudian dia pun pakai ihramnya, kemudian sebelum tanggal 9-nya bertolak ke padang Arafah. Setelah masuk waktu zuhur atau matahari tergelincir, mulai dah mereka wukuf di padang Arafah,
ya, hingga matahari terbenam. Setelah matahari terbenam berarti sudah masuk tanggal 10, malam tanggal 10. Setelah matahari terbenam mereka bertolak ke Muzdalifah. Ini yang biasa orang sebut untuk ngambil batu untuk jumroh. Ya, sebenarnya ngambil batu tidak harus di Muzdalifah. Ya, di Mina juga kalau ada batu-batu kececer bisa kita buat untuk melontar jumroh. Jadi sampailah setelah matahari terbenam, sholat maghribnya bukan di Arafah, tapi di Muzdalifah. Setelah matahari terbenam bukan sholat yang dilakukan, tapi bergerak ke Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah kemudian jamak takhir maghrib dan isya, dan bermalam di Muzdalifah. Ya, sholat subuh di Muzdalifah tanggal 10. Setelah sholat subuh sebelum matahari terbit bergerak ke Mina. Bergerak ke Mina. Sebentar singgah di Mina. Udah, ya di situ kan udah tendanya. Menunggu nanti setelah terbit matahari. Setelah terbit matahari barulah pergi untuk melontar jumroh. Tanggal 10 itu melontar hanya satu jumroh. Jumroh yang paling dekat dengan Ka'bah ataupun dengan Mekah, yaitu Jumratul Aqobah atau Jumratul Kubro. Satu jumroh saja, kemudian balik pulang ke Mina. Demikian. Nah, di hari itulah menyembeli, tahallul, kalau mau yang mau pergi jauh ke Mekah sana, tawaf ifadah, balik lagi, harus sudah ada bermalamnya di Mina, balik lagi. Ya, demikian ikhwah. Itulah dia. Hari ke-11-nya melontar 3 jumroh, balik ke Mina lagi. Hari ke-12 melontar jumroh, balik lagi ke Mina. Nah, bagi yang mau nafar awal tanggal 12-nya, setelah dia melontar jumroh sebelum terbenam matahari, dia harus sudah ke Mekah. Itu nafar awal. Untuk nafar sani, ini sebutan nafar namanya, ya, nafar keberpulangan ke Mekahnya. Untuk nafar sani di tanggal 13 melontar jumroh. Udah, berarti tanggal 13 ya, sebelum terbenam matahari dia sudah balik ke Mekah, selesai hajinya. Demikian ikhwah. Jadi disitulah yang bermasalahnya adalah kalau bagi yang tanggal 11, 10, 11, 12, 13-nya itu dia belum tawaf ifadah, ya setelah dia balik ke Mekah. Kapan dia balik ke Mekah? Yang nafar sani berarti tanggal 12 itu sampai di Mekah, silakan mereka tawaf ifadah. Yang nafar awal ya, yang nafar sani tanggal 13 dia balik ke Mekah, silahkan. Atau tanggal 13 itu dia lagi capek, tanggal 14-nya dia boleh tawaf ifadah. Demikian ikhwah. Jadi pelaksanaannya insya Allah jelas, tidak rumit, tidak ada yang rumit ikhwah. Hanya mungkin bagi yang belum pernah melaksanakan masih bayang-bayang, cemana gitu kan. Apalagi ditakut-takuti dengan banyaknya orang. Nggak apa-apa ikhwah. Walaupun berdesak-desakan, selama antum masih jalannya satu arah, insya Allah nggak ada masalah. Yang bermasalah itu kalau kita itu melawan arah, melawan arus, di situ yang buat masalah. Yang kematian itu dikarenakan melawan arus. Yang bandel-bandel, yang nggak mau mengikuti aturan, ya akhirnya terjadi seperti itu ikhwah. Yang menerobos portal dan seterusnya, itulah yang terjadi. Ya, sepadat-padatnya, bahkan kakek-kakek yang jalannya pelan-pelan, nggak akan ada yang nolak dari belakang, yakinlah. Nggak akan ada yang nolak, pelan-pelan aja, nggak akan ada. Demikian. Tapi itulah kadang-kadang para ustadz-ustadznya kadang-kadang nakut-nakutin. Waduh bu, nanti kalau ibu nggak bisa jalan, mahal nanti dorongnya, 800 rial. Ya udahlah, wakilkan ustadz lah, berapa? 150 rial. Itu masalahnya ikhwah. Akhirnya Pak Ustadz ngambil order 10 kan, fulan, nomor 2 fulan. Demikian, pulang kan, pulang modal. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya kita harus ajak jamaah kita, semangat, ayo, gak apa-apa, pelan-pelan kita berangkat. Ya, pelan-pelan kita berangkat. Yang memang nggak bisa jalan ya sudah pakai kursi roda pelan-pelan, nggak apa-apa. Kenapa rupanya pelan-pelan? Kan nggak ada yang sorong-sorongan, nggak ada yang mau dicari, mau cepat-cepatan. Kalau yang sehat bisa lah semangat kan, kalau yang nggak sehat pelan-pelan aja nggak apa-apa. Demikian ikhwah. Melontar jumroh itu sampai sore juga boleh. Ikhwah rahimallah. Jadi intinya bab ini bahwasanya yang haid itu tidak boleh tawaf, selebihnya boleh. Ya, selebihnya boleh.
Taib. Jadi kalau sudah tawaf ifadah, ya, tawaf ifadah, kalau dia di luar tanggal 10 itu udah bisa tahallul yang kedua. Beda tahallul yang pertama dan tahallul kedua. Tahallul pertama itu hanya dibolehkan memakai pakaian biasa, tapi nggak boleh hubungan suami istri. Tahallul kedua baru semua dibolehkan. Demikian. Taib. Kemudian bab berikutnya, babun nahi anil kalam fit tawafi illa bi khair. Tidak boleh berbicara ketika tawaf kecuali pembicaraan yang baik-baik. Ya, nggak boleh antum sambil bicara mantap-mantap kali orang Turki ini ya. Jangan nih kok. Ya. Nggak boleh. Ya mungkin di kampungnya dia nengok yang hidung-hidungnya dikit-dikit gitu kan, di sini kok sudah putih, mancung segala macam. Wow. Mantap-mantap orang sini ya. Lagi tawaf kok mantap-mantap. Ya. Jadi itu sebuah pembicaraan nggak dibolehkan. Ya. Jadi kalau mau bicara, bicaralah yang bagus-bagus, yang baik-baik. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tawafu haulal baiti mislu salatin. Tawaf di Ka'bah itu sama seperti salat, illa annakum tatakallamuna fihi. Hanya saja kata Rasulullah, kalian boleh berbicara. Kalau yang saya bacakan tadi itu ucapan Ibnu Abbas. Kalau yang hadis ini yang dia disebutkan di bawah bab ini, di bab ini itu ucapan Rasulullah. Kata Rasulullah, tawaf di Ka'bah itu seperti sholat. Ya, hanya saja kalian boleh berbicara. Faman takallama fihi, barang siapa yang berbicara ketika tawaf, fala yatakallamanna illa bi khair. Maka jangan dia bicara kecuali yang baik-baik. Jangan dia bicara kecuali yang baik-baik. Min fiqhil bab, di antara fikih bab. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, wal amalu ala hadza 'inda aktsari ahli ilmi. Bahwasanya inilah yang diamalkan oleh mayoritas para ulama, yastahibbuna alla yatakallam rajul fi tawaf illa li hajatin. Di mana mereka sangat menganjurkan bagi orang yang tawaf jangan bicara kecuali untuk keperluan saja. Ya. Jangan bicara-bicara. Memang ikhwah, ketika tawaf itu kalau kita berdua begitu kan, memang ngobrol enak. Apalagi kalau tawafnya di atas. Kan tawaf yang di bawah itu hanya untuk yang umroh. Kalau yang bagi yang nggak umroh kan di atas, kan lama itu ikhwah. Satu putaran itu sekitar 10 menit, 1000 langkah, sekitar 1000 langkah satu putaran. Itu kalau kita sendiri kan memang bosan. Tapi kalau santai ngobrol dengan kawan gitu kan, demikian. Boleh ngobrol, tapi yang baik-baik. Tapi sebaiknya jangan ngobrol. Makanya ikhwah, kalau tawaf upayakan jangan bawa kawan, sendiri aja. Kalau bawa kawan, masya Allah banyak temanya yang kita obrolin, banyak temanya. Demikian ikhwah, ya. Ya kecuali bawa istri lah kan, bawa istri. Tapi kalau bawa istri jangan antum seret-seret istri itu. Laki-laki kan cepet ya, istri tehege-hege begitu kan. Demikian, yang diseret-seret. Karena masalahnya apa namanya? Itu jauh yang untuk di atas. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik. Jadi jangan berbicara kecuali yang diperlukan. Au bi dzikrillah taala, atau zikir kepada Allah. Makanya tawaf itu ikhwah, silakan mau apa? Tawaf itu kita baca doa, kan 7 kali dia. Masya Allah, kalau yang di atas itu kan sampai 1000 langkah tuh berapa banyak doa yang kita panjatkan. Mungkin 1 kali tawaf udah selesai semua doa. Tawaf kedua apa lagi yang mau doakan? Gitu kan? Apa lagi doa ini? Maka catat di rumah apa yang mendoakan. Jadi apa lagi? Karena kadang-kadang kalau kita sampai di tempatnya, mau doa apa lagi ya kira-kira? Seolah permintaan kita tuh gak banyak, sedikit aja. Sampai Indonesia baru teringat semua permintaan, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, gitu kan? Makanya catat apa permintaan antum ketika di Indonesia. Mumpung ingat, nanti di sana, oh ini mintanya, minta ini, minta ini, minta ini. Silakan, selama yang diminta itu kepada Allah, silakan. Selama yang diminta itu merupakan satu hal yang halal, boleh. Yang nggak boleh itu minta yang maksiat. Yang halal silakan. Misalnya dia minta kepalanya ini nggak tumbuh rambut, minta tumbuh rambut. Nah berapa banyak? Boleh kan? Boleh. Demikian. Ustadz kok minta tumbuh rambut? Bingung mau minta apa lagi? Demikian. Silakan. Ya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Mungkin dia kakek-kakek kepingin minta awet muda, boleh nggak? Boleh nggak kakek minta awet muda? Hah?
Tua itu pasti ikhwah. Awet muda itu pilihan. Iya. Awet muda itu pilihan, tergantung perawatannya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia. Ya. Baik. Habis ya. Itu bab di mana dilarang berbicara kecuali untuk yang diperlukan atau untuk yang baik. Ya, minimal jangan bicara yang maksiat. Bab berikutnya, babuz zajri an ramil jumratal aqabah kubra qabla tulu'i syams. Bab dicelanya melontar jumroh aqabah atau kubra, aqabatul kubra qabla tulu'i syams, sebelum matahari terbit. Ikhwah, perhatikan. Setelah kita di Muzdalifah, ya, nginap di Muzdalifah tanggal berapa? 10. Tanggal 10 pagi kita nginap di Muzdalifah, ya kan? Sampai kapan tadi? Sampai sholat subuh, ya kan? Setelah sholat subuh, sebelum matahari terbit, kita bergerak ke Mina. Udah, bergerak ke Mina. Ya kalau reguler biasanya mulai cari-cari tenda dulu, gitu kan? Cari tenda. Nah, biasanya tendanya satu tenda tuh karena sempit, ya. Demikian ikhwah. Kemudian setelah dapat tenda baru bergerak ke jumroh. Ya kalau tendanya jauh, jauh lah dia apanya? Berjalannya. Kalau tendanya dekat, dekat aja jalannya. Demikian. Kalau dia haji, ya haji furoda, haji plus, dekatlah tendanya. Ya kalau macam kita haji reguler, berjalanlah dulu agak-agak setengah jam baru dapat jumrohnya. Demikian ikhwah. Udah? Dan ketentuannya melontar jumroh itu harus setelah matahari terbit. Itu dia. Harus setelah matahari terbit. Demikian. Itu ketentuannya, ya. Tidak boleh sebelum matahari terbit. Misalnya dia kan malam tanggal 10 itu kan di Muzdalifah. Kemudian gimana? Kita gini-gini aja, udahlah. Ada yang sampai di Muzdalifah itu Isya, tengah malam bergerak dia ke Mina untuk melontar jumroh. Malam itu juga ada yang begitu ikhwah, karena takut nanti berdesak-desakan. Karena kan itu semua kejadian-kejadian yang tewas itu umumnya tanggal 10. Tanggal 10 itu yang waktu dulu di terowongan Mina itu juga tanggal 10. Itu semua akan bergerak. Demikian yang menuju satu titik. Ya, alhamdulillah sekarang dibuat berapa tingkat itu melontar jumrohnya. Baik ikhwah. Jadi waktu melontar jumroh itu harus setelah matahari terbit. Itu ikhwah. Boleh nggak kita melontar sebelum matahari terbit? Karena seluruh dunia melontar setelah matahari terbit. Tentu kan semua menuju di satu jalan. Semua bakal berdesak-desakan di sana. Boleh nggak kita melontarnya malam? Nah, gitu. Jadi malam tanggal 10 berhenti sebentar di Muzdalifah, berangkat ke Mina, mumpung lagi kosong, melontar. Tetap tanggal 10, tapi sebelum matahari terbit. Bisa antum bayangkan? Halo? Tetap tanggal 10, tapi sebelum matahari terbit. Boleh apa tidak seperti itu? Ini yang akan dibahas dalam bab ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kharajna An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qaddamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatal Muzdalifah ughailimah bani Abdul Muttalib ala humrat. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami untuk bersegera pada malam Muzdalifah. Pada tanggal berapa itu? 10. Tanggal 10. Pada malam Muzdalifah untuk bertolak ke Mina, ya, Ghulaimah, yaitu kami itu anak-anak dari Bani Abdul Muttalib mengendarai keledai. Jadi anak-anak Bani Abdul Muttalib mereka mengendarai keledai. Rasul katakan kalian pergi duluan. Jadi berangkatnya pada malam 10. Seharusnya kapan kita berangkatnya? Pagi kan, setelah sholat subuh. Seharusnya sholat subuh di Muzdalifah dulu baru berangkat ke Mina. Ini enggak. Sebelum sholat subuh sudah diberangkatkan.
Demikian ikhwah. Sebelum sholat subuh sudah diberangkat ke Mina untuk melontar jumrah. Baik. Faja'ala yaltahu afkhadana. Beliau pun menempuk-nempuk paha-paha kami supaya segera berangkat. Wa yaqulu, lantas beliau mengatakan, Ubayini la tarmul jumrata hatta tatlu'a syams. Wahai anak-anakku, wahai anak-anak kecilku, ini wasiatnya. Jangan kalian melontar kecuali setelah matahari terbit. Jadi berangkatnya boleh. Ya. Bagi orang-orang yang ada uzur, mungkin wanita-wanita lemah, anak-anak atau orang-orang tua, berangkatnya sebelum subuh boleh, tapi melontarnya tetap setelah matahari terbit. Itu dia ikhwah. Ya. Nah, orang-orang sekarang banyak yang melontar, perginya pada malam hari langsung melontar, nggak menunggu terbit matahari. Itu sekarang yang terjadi banyak jamaah-jamaah. Jadi malam-malam langsung pergi terus melontar, nggak menunggu waktu terbitnya matahari baru melontar. Yang ini anak-anak Bani Abdul Muttalib, mereka mengendarai keledai. Memang Rasulullah menyuruh mereka untuk segera bergerak ke Mina untuk melontar. Tapi ingat, udah sampai di Mina tetap melontarnya setelah matahari terbit. Itu pesan Rasulullah SAW. Ini khusus rukhsah, keringanan bagi yang orang-orang yang lemah. Demikian ikhwan. Tapi bagi orang-orang yang kuat tetap berangkatnya kapan? Ba'da salat subuh, ya. Dan melontarnya setelah matahari terbit. Nah, untuk yang lemah-lemah boleh pada malam hari. Berangkatnya saja ikhwan. Ya, berbeda. Min fiqhil bab. Qala al-Baghawi fi syarhi sunnah wa fil hadisi dalilun ala annahu yajuzu lin niswan wad-dha'afati ay yadfa'u minal Muzdalifati qabla tulu'il fajri yauman nahri ba'da intisafil lail. Imam Al-Baghawi mengatakan dalam kitab Syarh Sunnah, hadis ini menunjukkan bolehnya kaum wanita, orang-orang lemah untuk bertolak dari Muzdalifah sebelum terbit fajar. Apa maksud sebelum terbit fajar ini? Malam, sebelum waktu subuh. Subuh kan terbit fajar. Beda ya antara terbit fajar dan terbit matahari. Terbit fajar itu subuh, terbit matahari habis waktu subuh. Demikian. Jadi di sini pada waktu malam, ya boleh bertolak dari Muzdalifah menuju Mina ketika malam hari. Ya qabla tulu'i syams, sebelum matahari qabla tulu'il fajri, sebelum matahari terbit. Yauman nahri, pada hari Idul Adha, berarti tanggal 10, ya. Jadi malam tanggal 10 silahkan. Ba'dan tisafil lail, dengan catatan setelah tengah malam. Jadi malam mereka boleh bergerak ke Mina untuk melontar, ya. Tapi malamnya itu harus setelah tengah malam. Itu dia. Jadi bukan sebelum tengah malam. Setelah tengah malam, ya jam 2, jam 3, intinya setelah tengah malam, sebelum sholat subuh, sebelum masuk waktu subuh. Silakan bergerak ke sana. La yajuzu ramul jumrah al-qabah qabla tulu'i syams. Hanya saja kalau sudah sampai di sana belum disyariatkan untuk melontar. Melontarnya harus setelah matahari terbit. Demikian ikhwah. Dan tidak boleh melontar jumrah aqabah. Ikhwah, kalau kita dari Mina, ya, jadi jumrah itu ada 3. Yang paling dekat dengan Mekah ataupun yang paling dekat dengan Masjidil Haram itu adalah Jumratul Aqabah. Tengah-tengah Jumratul Wusta, yang di ujung Jumratus Sughra. Ya, Sughra. Jadi yang pertama melontar Jumratus Sughra, kemudian Jumratul Wusta tengah-tengah, baru terakhir Jumratul Aqabah. Hanya di tanggal 10 yang dilontar hanya 1 jumrah, yaitu jumrah Aqabah saja. Sughra Wusta belum, itu dilontar tanggal 11, 12, 13. Itu ikhwah. Jadi tanggal 10 itu langsung ke Jumratul Aqabah atau Jumratul Kubra, melontar. Ya, melontar. Kemudian balik
ke apa namanya ke tempat penginapan. Itu ikhwah. Baru tanggal 11-nya melontar 3 jumroh. Melontar 3 jumroh. Melontar 3 jumroh ya. Jumroh yang pertama, jumroh itu apa tadi? Sughra. Udah. Melontarnya dari kanan. Kanan dulu, sebelah kanan. Udah. Kemudian jumratul wusta melontar dari sebelah kiri. Kemudian jumratul aqabah melontar dari sebelah kanan. Jadi gini dia jalannya. Itu nantilah antum kalau sudah haji baru dia mantap. Kalau gini-gini aja masih apa dia? Anyang-anyang gitu pikirannya. Hah? Masih ngawang. Kalau sudah jalan baru nanti mantap dia datang. Ya, bisa di apa namanya? Bisa dibayangkan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik, qala al-Baghawi wa fil hadis Ibnu Abbas dalilun ala annahu la yurma jumratul aqabah illa qaba'adat lil syams. Imam Al-Baghawi berkata bahwasanya hadis Ibnu Abbas membuktikan bahwasanya tidak boleh melontar jumroh aqabah kecuali setelah terbitnya matahari. Wa huwal afdalu, inilah yang waktu yang terbaik. Sawa'un kana mimman dafa'a qabla tulul fajr aw ba'dahu. Baik orang-orang yang bertolak ke Mina sebelum matahari, sebelum fajar terbit, maksudnya yang malam-malam tadi, ya, wanita, anak-anak, au ba'dahu, ataupun yang bergerak ke Minanya setelah terbit matahari, setelah terbit fajar, ya. Baik yang bergerak itu pada malam hari maupun yang bergerak ke Mina itu setelah masuk waktu subuh. Itu dia. Bergeraknya aja yang berbeda. Lebih disegerakan bergerak yang lemah-lemah, ya, baru yang kuat-kuat nanti setelah masuk waktu subuh. Hanya melontarnya tetap, iya, baik yang lemah maupun yang tidak lemah melontarnya tetap setelah matahari terbit. Wal Hafiz fil Fathi berkata, qala al Hafiz fil Fathil Bari, berkata Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, wa idza kana min rukhasin man rukhisa lahu man'u ayyarmi qablatul syamsi malam yurakhis lahu aula. Apabila orang yang diberi dispensasi saja tidak boleh melontar kecuali setelah matahari terbit. Yang mana ini? Yang bergerak tengah malam, ya. Kalau yang diberi dispensasi saja, Rasulullah pesankan tidak boleh melontar kecuali setelah matahari terbit. Apalagi yang tidak diberi dispensasi, yaitu yang mana? Yang bergerak setelah waktu subuh, ya. Nomor 3, wahtajja man ajaza ramyu qabla tulul syamsi bi hadis Asma. Adapun mereka yang membolehkan melontar jumroh sebelum terbitnya matahari berdalilkan dengan hadis Asma. Perhatikan. Annaha nazarat lailatal jam'i indal Muzdalifah faqamat tusalli. Bahwasanya ketika dia bermalam di Muzdalifah, kapan ini? Tanggal berapa? Tanggal berapa bermalam di Muzdalifah? 10. Bermalam di Muzdalifah tanggal 10, nggak ada yang lain. Karena Muzdalifah itu hanya satu kali. Sama dengan wukuf di Arafah tanggal berapa? 9. Nggak ada tanggal yang lain. Beda dengan Mina. Mina dia beberapa kali dari Mina orang haji. Tapi untuk Arafah hanya satu kali, yaitu di tanggal 9. Untuk Muzdalifah hanya satu kali, yaitu di malam tanggal 10. Ya. Ini dia. Ketika Asma binti Abi Bakar turun ke Muzdalifah, bertolak ke Muzdalifah pada malam hari, dia pun berdiri untuk sholat. Fasalat sa'ah, dia pun terus sholat. Summa qalat, kemudian dia berkata, ya bunayya hal ghabatil qamar. Dia tanya, wahai anak-anak, apakah bulan sudah terbenam? Karena kan ini tanggal 10. Tanggal 10 itu ya bulan itu ya mungkin jam-jam 2, jam 3 baru terbenam. Kalau tanggal 15-nya itu kan sampai pagi kan kita nampak. Ya. Kita pergi sholat subuh, bulan purnama masih nampak kan? Tapi kalau tanggal 10 itu ya sekitar jam 2 baru dia terbenam. Makanya Asma bertanya, ya bunayya, wahai anak kecilku,
Coba kamu lihat apakah bulan sudah terbenam. Kemudian qala la, kata si anak belum. Fasallat sa'ah, kembali Asma salat. Summa qala hal ghabati qamar, dia tanya lagi. Setelah salat ditanya lagi. Dia tanya lagi si anak kecil ini, coba lihat apakah bulan sudah terbenam. Barulah si anak ini mengatakan, "Na'am." Ya, sudah terbenam. Qala fartahilu, qalat fartahilu. Kata Asma, "Ayo kita berangkat ke mana nih?" Ke Mina. Muzdalifah bertolaknya ke Mina, enggak ada tempat lain. Ya. Dari Arafah bertolaknya hanya ke mana? Ke Muzdalifah, ya. Bukan ke supermarket, enggak ada ke supermarket. Ya. Dari Arafah itu hanya bertolak ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah hanya bertolak ke Mina. Demikian. Kata Asma binti Abi Bakar, "Ayo kita irtahilu, ayo kita bergerak ke Mina." Padahal sebelum subuh. Ini kan masih malam, ya. Irtahilu, fartahalna wa madaina hatta ramatil jumrah. Hatta ramat jumrah, maka kami pun berangkat ke Mina, ya. Hingga beliau melontar jumroh. Berarti Asma binti Abi Bakar melontar jumroh. Kapan ini? Sebelum subuh. Padahal Rasulullah apa katanya? Jangan melontar kecuali setelah subuh. Nah, setelah matahari terbit. Kemudian summa raja'at fa salat subhi fi manzili. Kemudian dia balik ke kemahnya dan sholat subuh di kemahnya. Berarti kan ini kejadiannya sebelum subuh. Itu ikhwah. Faqalat laha. Kemudian ada yang mengatakan kepada Asma, Ya hintah, ma arana illa qad ghassalna. Ya. Sepertinya kita kecepatan ini melontar. Jadi ada yang protes. Ada yang memprotes. Ya hadani, wahai, sepertinya ini kita kecepatan kita ini. Qalat, kata Asma, ya bunayya, inna Rasulullah adzinna li dha'na. Bahwasanya Nabi SAW telah memberikan izin untuk wanita-wanita. Itu kata Asma binti Abi Bakar. Inilah dalil yang dijadikan sebagai dasar bolehnya untuk kaum wanita melontar sebelum matahari sebelum matahari terbit. Jadi pada malam hari, bahkan sebelum subuh pun sudah melontar. Dari perbuatan Asma binti Abi Bakar, dan hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Baik, sekarang kita lihat bagaimana bantahannya. Qala syekhuna fi hajjatin Nabi. Berkata syekh kami dalam kitab Hajjatun Nabi. Syekh kami ini siapa maksudnya? Syekh Muhammad Nasir Albani. La yajuzu ramyu yawman nahri qabla tulu'i syamsi. Tidak boleh melontar di hari nahar. Apa naharin? Di hari kurban. Tanggal berapa? 10. Ini kita masih tanggal 10 semua ini. Tidak boleh melontar di tanggal 10 qabla tulu'i syams, sebelum matahari terbit. Walau min dha'fatin wan nisa'il ladzina yurakhis lahum minal Muzdalifah ba'da nisfil lail. Walaupun orang tersebut lemah dan wanita yang diberi dispensasi untuk bergerak dari Muzdalifah setelah tengah malam, mereka juga nggak boleh. Fala budda min tizari hatta tatlu'a syams. Mereka yang lebih dahulu sampai ke Mina, yaitu yang telah bergerak ketika setelah tengah malam ke Mina, tetap mereka harus tunggu untuk melontar hingga matahari terbit. Summa yarmun, kemudian barulah mereka setelah matahari terbit barulah mereka melontar. Li hadis Ibnu Abbas, berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang telah disebutkan tadi. Wala yaslu ayu arida bima fil Bukhari. Bahwasanya tidak boleh menyelisihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini tidak boleh ditentangkan. Hal ini tidak boleh ditentangkan dengan hadis Asma tadi. Kenapa? Ramat jumroh, yang dia melontar jumroh sebelum matahari terbit. Summa salatus subhi, kemudian dia salat subuh. Berarti kan dia melontar jumroh, balik ke kemahnya dan salat subuh. Berarti dia jelas melontar jumroh akobahnya sebelum salat subuh.
Ba'da wafatin Nabi sallam, beliau melakukan ini setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu laisa sharihan annaha fa'alat dzalika bi'idzni minhu sallallahu alaihi wasallam. Karena ini tidak jelas apakah itu dia lakukan setelah mendapat izin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Karena Rasulullah jelas-jelas mengatakan bukan hanya bagi yang kuat, bagi yang lemah juga jangan melontar kecuali setelah matahari terbit. Dan ini perbuatan Asma binti Abi Bakar, ya, bukan istri Rasulullah kan? Apa namanya? Ipar, ya, kakak dari Aisyah radhiyallahu anha. Asma binti Abi Bakar tak diketahui apakah dia lakukan itu atas dasar izin Rasulullah SAW ataukah tidak. Karena bagi yang lemah-lemah tetap saja Rasulullah menekankan jangan melontar kecuali setelah matahari terbit. Bi khilafi irtihala ba'da nisfil lail. Beda halnya dengan keberangkatan di tengah malam. Itu juga sudah jelas bahwasanya Rasulullah membolehkan. Faqad sarahat bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam adzina bidzalik. Karena sudah jelas-jelas kalau sekedar berangkat di malam hari setelah tengah malam itu dibolehkan oleh Rasulullah. Itu sudah jelas, ya. Yang jadi masalahnya adalah pelontarannya. Asma melontar sebelum subuh, padahal Rasulullah menyuruh melarang melontar sebelum matahari terbit. Faman jaiz, faminal jaiz anha fahimat min hadil idzin. Bisa saja Asma binti Abi Bakar mengira dibolehkannya bergerak pada malam hari sekaligus dibolehkannya melontar. Mungkin itu yang dia fahami. Idzan aidan biramil lail. Mungkin menurut beliau dikiranya ketika dibolehkannya bergerak ke Mina pada malam hari sekaligus dibolehkannya juga melontar. Walam yablughaha nahyu sallallahu alaihi wasallam alladhi hafidha Ibnu Abbas. Sementara dia tidak mengetahui larangan Rasulullah yang dihafal oleh Ibnu Abbas. Itu ikhwah. Makanya tetap dengan hadis Asma binti Abi Bakar ini belum bisa dijadikan sebagai dalil bolehnya orang-orang yang lemah, wanita-wanita, anak-anak melontar sebelum matahari terbit. Jadi nggak bisa. Masalahnya kita sekarang ikhwah yang sering terjadi itu yang melontar sebelum subuh itu bukan orang-orang yang lemah. Mutlak semua boleh kan. Yang kuat, yang strong, yang makan yang banyak tetap saja pada malam hari. Padahal yang ada khilafiyah itu adalah yang lemah, yang ada uzur. Demikian ikhwah. Yang ada pendapat melontar sebelum subuh itu yang ada uzur, bukan untuk semua orang. Tapi sekarang menjadi semua orang. Jadi malam-malam mungkin antum kalau Allah mudahkan antum nanti haji, pas bangun malam jam 3 udah nggak ada orang, itu ke sana lah itu. Dia sedang ke sana itu. Malam-malam melontarnya. Demikian ikhwah. Jadi jangan kemana orang-orang ini, kok jemaah. Demikian. Kadang-kadang kan KBE-nya, yuk bangun melontar kita malam-malam, mumpung sepi gitu. Belum sepi gimana? Melontarnya harus setelah matahari terbit. Taib. Qala syekhuna, hunaka rukhsatun birrami fi hadzal yaum ba'da zawali walau ila laili fa yastati ay yatamatta biha may yajidul masyaqqati fi ramil duha. Syekh kami mengatakan ini merupakan dispensasi untuk orang yang melontar di hari tersebut setelah zawal, ya. Jadi boleh juga melontar di hari tersebut setelah zawal boleh. Intinya pokoknya setelah terbit matahari. Mau dia setelah zuhur lakukan, misalnya pagi itu dia masih di kemah. Nantilah jamnya 10 kita berangkat, boleh silahkan. Ya, boleh. Kapan dia sanggup melontarnya? Yang penting setelah matahari terbit. Demikian ikhwah. Ya. Bagi siapa yang tidak memiliki kesulitan silakan berangkat. Tidak harus pagi-pagi itu. Ya. Dia harus pagi-pagi, sore juga boleh. Udah agak-agak redup gitu kan, berangkat dia untuk melontar, boleh. Bagi siapa yang kesulitan kalau melontarnya pada waktu duha. Wa dalilu hadis Ibnu Abbas aidan. Dalilnya juga dari Ibnu Abbas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yus'alu yauman nahri bi Mina. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina, beliau ditanya. Fayaqulu la haraj. Beliau katakan enggak apa-apa. Sa'ala rajulun, seorang tanya kepada Rasulullah SAW, halaktu qabla an adzbaha, ya Rasulullah, aku sudah mencukur sebelum aku memotong, menyembelih. Kan ikhwah tanggal 10 itu yang dilakukan tawaf ifadah. Namun tawaf ifadah ini boleh diundur bagi yang nggak sanggup ke Mekah karena jauh. Tanggal 10 itu melontar jumroh apa tadi? Aqobah.
kemudian menyembelih, kemudian tahallul, itu cukur kepala. Jadi kata laki-laki ini, ya Rasulullah, aku sudah cukur kepalaku, padahal aku belum menyembelih. Qala idbah wala haraj, gak apa-apa, sembelih aja gak apa-apa, walaupun kamu sudah bercukur. Qala, datang yang lain, ramaitu ba'da amsaitu, ya Rasulullah, aku melontar tapi sudah sore. Qala la haraj, gak apa-apa. Nah, gitu. Jadi boleh sore. Ya, yang penting setelah matahari terbit. Demikian ikhwah. Jadi kalau seandainya antum melontar sore, matahari belum terbit, itu udah kiamat itu. Taib. Rawahul Bukhari. Itu ikhwah. Jadi batasannya awalnya setelah matahari terbit. Wa ila hadza dhahaba Syaukani wa man qablahu Ibnu Hazm fi mahalla. Itulah yang di pendapat Imam Asy-Syaukani dan orang-orang sebelumnya dari seperti Ibnu Hazm dan kitab Mahalla. Inna man nahi Nabi sallallahu alaihi wasallam an ramiha malam tatlu' asy-syams min yaumin nahri. Larangan Rasulullah yaitu melontar sebelum matahari terbit di tanggal 10 tersebut. Wa abaha ramyuhu ba'da dzalika in amsa, dan membolehkan melontarnya setelah matahari terbit walaupun sore. Wa hadza yaqa'u al-lail wal 'ashi ma'an. Bahkan dikatakan bahkan boleh juga walaupun sampai malam. Kata Imam Syaukani, jangankan sore, malam pun boleh katanya. Jadi berarti kalau malam itu sudah tanggal 11-nya kan? Ada demikian. Tapi malam ini nggak disebutkan dalilnya. Ini pendapat Imam Syaukani dan Ibnu Hazm. Yang jelas itu yang ada ditanya apa? Sore, malam nggak ada. Tapi ini pendapat dari Imam Syaukani, kata beliau. Wafat hadhihi rukhsah fa innaha tunjika min al-wuqu'i fil irtikabi nahi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutaqaddim an rami qabla tulu'i syams alladhi yukhalifu katsirun minal hujjaj bi za'mi darurah. Hati-hati, hafal kalianlah keringanan ini, dispensasi ini. Kalian akan selamat dari banyaknya kalian akan selamat dari larangan-larangan yang dilarang Nabi SAW, di mana banyaknya orang-orang haji yang melontar sebelum matahari terbit dengan alasan darurat. Itu dia. Tapi darurat yang ini biasanya alasannya darurat karena ramai. Itu dia. Sebutan darurat biasanya disebutkan untuk sekarang itu ramai, udah ramai, tua gitu kan. Jadi ya sudahlah, boleh saja. Dasarnya tadi dari Asma binti Abi Bakar. Wa aktsaru ahli ilmi yuqaddimuna hadisan Ibnu Abbas fil amali faqat. Fil amali. Umumnya para ulama lebih mengedepankan hadis Ibnu Abbas dalam beramal. Apa Ibnu Abbas ini? Hadis Ibnu Abbas. Dilarang melontar kecuali setelah matahari terbit. Kemudian waqala aktsaru ahli ilmi bi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahum la yarmuna hatta tatlu syams. Beliau mengatakan, Imam Tirmizi mengatakan bahwasanya umumnya para ahli ilmi, para ulama tidak melontar kecuali setelah matahari terbit. Wa rakhasa ba'du ahli ilmi fi ayyarmu bilail. Sebagian ulama ada juga yang memberi dispensasi melontar pada malam hari. Wala amalu ala hadisi Nabi annahum la yarmuna wa qaulu Tsauri wa Syafi'i. Dan beramal dengan hadis Nabi bahwasanya tidak melontar kecuali setelah matahari terbit, itu merupakan ucapan Imam Ats-Tsauri dan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i nggak membolehkan. Tapi berapa banyak orang Indonesia rame-rame melontar pada malam hari. Alasannya apa tadi? Darurat. Apa daruratnya? Rame. Ini daruratnya rame. Padahal Masya Allah sehat-sehat semua. Wa qala Baghawi fi syarh sunnah. Berkata Imam Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah, wal awwal afdal wa huwa ayyarmiya ba'da tulu'i syamsi duha yauman nahar. Yaitu yang pertama itu lebih afdal, yaitu melontar ketika setelah matahari terbit, yaitu waktu duha. Jadi waktu yang paling baik, yang paling besar pahalanya melontar itu pada waktu duha. Berarti dari mulai matahari terbit sampai sebelum salat zuhur, itu waktu duha. Ya kalau kita sekarang jam-jam berapa? Jam 7. Jam 7 kan terbit matahari. Dari jam 7 sampai jam 12 kira-kira. Taib. Mana dia? Aku katakan ar-rukhsatul lati qala biha ba'du ahli ilmi laysat 'ammah. Dispensasi yang disebutkan oleh sebagian ahli ilmi itu bukan untuk semua.
kata beliau, kata penulis. Kama yafhamuha ba'dul ammah, sebagaimana dipahami oleh semua orang. Bal hiya khasatun bid-dha'fati. Ini khusus untuk yang lemah. Minas sibyan, seperti anak-anak, wan nisa dan wanita-wanita. Falyatanabbah lidzalika man za'ama anna fil amri si'atan hatta afta bi jawazi rami qabla tulu'i syamsi lima rukhisa lahu wa man lam yurakhis wa man lam yurakhis nas'alullah al-afiyah. Dan catatan, perhatikan bahwasanya walidzalika man za'ama, oleh karena itu barang siapa yang mengatakan perkaranya ini boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja, dan berfatwa bolehnya melontar sebelum matahari terbit, baik bagi orang yang mendapat dispensasi maupun tidak, ini jelas keliru. Nas'alullah al-afiyah. Itulah ikhwah. Jadi intinya bahwasanya satu aja, apa itu? Tidak melontar kecuali setelah matahari terbit. Sementara bertolaknya boleh, silakan. Tapi bagi yang lemah, boleh dia bertolak, tapi setelah setengah malam boleh dia bertolak. Tetap saja melontarnya setelah matahari terbit. Bagi yang kuat, maka bertolaknya dari Muzdalifah itu setelah sholat subuh, sebelum matahari terbit. Demikian ikhwah. Taib, ada yang bertanya silakan. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda di nomor yang tertera dalam pesawat televisi Anda, atau Anda boleh langsung mengirimkan pertanyaan di nomor kita ini, yaitu di 0813 600 600 61. Silakan bagi jamaah yang hadir mau bertanya langsung. Ya. Ya. Ya, silakan. Saya pensiunan pegawai negeri. Ya. Kemudian akan memasukkan istri supaya bisa terdaftar sebagai tanggungan saya. Gimana Pak? Saya pensiun pegawai negeri. Ya, terus? Saya meninggal dan apa meninggal lagi. Ya. Ini istri yang berikutnya nih. Ya. Ya. Yang berapa nih Pak? Yang berapa? Ya. Ini yang berapa? Yang kedua. Yang kedua ya. Ada rencana yang ketiga? Yang ketiga. Iya. Belum ada. Iya, iya. Kemudian ini Ustaz, waktu saya mengajukan syarat-syaratnya dari perusahaan apa ini di pemerintah supaya berfoto tanpa hijab, maksudnya tanpa jilbab gitu. Saya buka tutup malah istri. Jadi rambut nampak. Nampak rambut. Ya. Jadi dari itu saya tidak ini. Tapi dari pihak keluarga kan, mana nanti kalau apa, masa saya kan masuk tabungan kan begitu. Ya. Jadi kalau ini saya istilahnya lengkapi lah data-data ini, kira-kira gimana hukumnya? Dosa saya atau gimana? Kalau syaratnya harus buka jilbab, mendingan enggak usah. Apalagi sekarang KTP ikhwah, bagi antum yang punya istri KTP gambarnya nggak pakai jilbab, sudah bisa direvisi sekarang. Antum pergi ke catatan sipil, udah bisa direvisi yang pakai jilbab. Nah, itu jangan ada alasan, awak cemana dulu harus begini begitu kan, belum hijrah, sudah boleh. Ya, antum pergi ke sana dirubah dengan KTP yang berpakai jilbab. Demikian ikhwah. Jadi kalau memang dia harus mengatakan seperti itu, harus buka jilbab, baru dia dapat. Nanti kalau meninggal suaminya dapat pensiun, ya, maka mendingan enggak usah. Itu dia. Ya Pak ya? Oh lah iyalah Pak. Masa ditengok-tengok orang apa namanya rambut istri awak? Walaupun kan nggak ada orang nengok dokumen tutup mata kan? Tengok orang. Kalau dia katakan harus buka cadar masih oke lah gitu kan. Tapi buka kerudung, saya nggak tahu itu memang harus begitu apa enggak. Nggak tahu saya. Coba dicek lagi Pak. Jangan-jangan itu permainan orang-orang itu aja. Karena waktu yang menerima itu lagi di juga dia. Ini kan melisau enggak boleh. Allahu a'lam. Mana Pak Dabri? Emang gitu? Itu dia. Istri Bapak tuh boleh. TNI lagi. Kalau meninggal Pak Dafri dapat pensiun Munanda.
Coba tes dulu Pak. Kadang-kadang ini oknum ini, ikhwah, oknum. Ya. Kadang-kadang kalau yang di situ orang-orang yang non muslim, dia masih oke-oke aja. Ketika yang muslim masuk di situ, dia mereka pula yang memperketat. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya. Allahu a'lam bishawab. Saya ada keponakan kerja di sebuah perusahaan minyak lah, minyak CPO. Dia jadi operator. Direktur pertama itu orang Kristen, boleh sholat subuh, boleh sholat Jumat. Direktur kedua ketika diganti gak boleh sholat Jumat. Kan mantap kali yang muslim sekarang nih. Direktur sebelumnya Kristen, membolehkan sholat Jumat. Ganti dengan muslim, gak bolehkannya sholat Jumat. Mantap tuh kan Pak? Itulah. Ya begitulah kondisinya. Malah yang muslim ini pula yang malah mempersulit untuk pelaksanaan ibadah. Allah musta'an. Baik, ada lagi silakan. Ya. Ini tentang niat kita haji, tentang niat. Kita kan sudah niat, pasti semua orang punya. Ya. Apa pembuktian niat itu waktu kita membayar? Maksudnya bayar pendaftaran. Ya. Atau memang dari awal-awal? Karena kaitannya kan kita berbeda-beda. Tapi kalau kita sudah menyampaikan itu, kalau sekarang pendaftaran itu, nah sudah kita umur, artinya memang kita sudah umur. Ya. Dan kalau kita belum mampu bayar itu juga, sudah bisa kita umur apa? Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Yang Rasulullah katakan man hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu indahu ajran kamilan. Barang siapa yang hamma itu ikhwah sudah tekad bulat. Kalau masih lonjong belum hamma dia. Ya, tekad bulat kemudian tak jadi dia lakukan dikarenakan satu uzur, Allah sudah catatkan dia satu amalan sempurna. Tapi kalau dia amalkan, maka Allah akan lipat gandakan dia dari 10 hingga 700 bahkan lebih daripada itu. Jadi gimana terkait dengan haji? Semua kita tentu ada niat haji, iya kan? Tapi apakah semua kita ada actionnya? Ada orang nggak sanggup, tapi udahlah saya 1 bulan saya tabung limpul tak tahu tak kapan. Yang jelas ini yang bisa saya lakukan untuk nabung. Itu sudah ditulis. Tapi kok niat Pak, niat? Apa yang Bapak lakukan? Niat aja. Gitu. Semua juga niat. Ada juga yang mau niat nikah lagi, niat aja lebih, gitu kan? Nggak ada aksinya juga. Jadi yang dikatakan niat itu memang dia benar-benar ada aksi dia, ada action dia untuk melakukan itu. Itu namanya niat. Mungkin dia buat tabung, pokoknya setiap kali saya jualan 1 hari tetap saya sisihkan bisa 30.000. Ini untuk haji saya. Kan belum tentu jadi. Nanti sudah 5 juta, ada anak sakit atau kontrakan belum dibayar. Mau nggak mau inilah diambil jadinya, gimana lagi? Demikian. Masa kita nggak pakai rumah, nggak punya rumah gara-gara mau naik haji? Itu ikhwah. Jadi itu dikatakan hamma tadi itu. Dia sudah ada actionnya, sudah ada perbuatannya. Kalau niat semuanya kita niat, namanya juga rukun kelima kan? Coba ada sini tunjuk tangan nggak mau haji. Nggak ada. Saya sampai sekarang nggak ada kepingin naik haji, ada? Semua pasti ada lah. Kalau nggak ada niat sama sekali, dikhawatirkan Islamnya itu. Ya, ada yang lain silakan. Ya. Berkaitan dengan larangan berbicara ketika tawaf, kecuali pembicaraan yang baik. Di sini yang baik di sini kepentingan atau zikrullah. Ya. Kemudian di sini Minal ilm. menyampaikan ilmu. Ya. Ikhwah, yang dikatakan perlu, keperluan, ya, sesuatu yang perlu, atau memang boleh. Boleh. Artinya sesuatu yang boleh, gimana ya boleh? Misalnya, udah pegel kaki, gitu. Udah pegel kaki. Kan ketika kita sampaikan pada kawan atau istri, Dek, pegel kaki abang Dek, gitu kan? Kan nggak mungkin istri kita kata, kamu nenye, kan nggak mungkin itu kan ditanya dia. Ya, jadi perkara ini kan perkara yang, tapi kan bukan keburukan. Kita menyampaikan itu kepada istri kita atau teman kita, udah pegel kaki, gitu. Kan bukan sebuah keburukan, boleh.
Tapi akan lebih baik lagi kalau kita pertama ada keperluan. Termasuk menyampaikan ilmu ada keperluan. Apa di antara ilmunya? Apa tadi yang kita baca? Seharusnya kalau sudah sampai rukun yamani, nah, itu kan namanya keperluan. Kita sampaikanlah bahwasanya yang kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada lewat orang-orang Turki misalnya, wa adkhilnal jannata ma'al abror. Ya apa lagi? Bukan. Ya Ghaffar. Ya Aziz Al-Ghaffar. Dan seterusnya, itu kan tambahan. Tapi jangan yang kayak gitu Pak ya. Itu tambahan, memang tidak ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW tambahan seperti itu. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Itu namanya menyampaikan ilmu. Jadi bukan menyampaikan ilmu lagi tawaf, innal hamdalillah sambil jalan ya. Enggak harus sambil jalan kita kasihkan apa namanya? Ceramah, enggak harus. Apakah boleh bagi wanita mengkonsumsi obat untuk mencegah haid selama ibadah haji ataupun umroh? Boleh, ikhwah. Ya, boleh. Tapi memang harus benar-benar konsultasi. Bukan terkadang sih, kejadiannya ketika si wanita ini mengkonsumsi penghambat haid, malah haidnya menjadi nggak jelas. Kadang keluar, kadang enggak gitu. Ketimbang kalau nggak dihambat, jelas keluarnya, kapan selesainya. Ini ketika dia mengkonsumsi pil pencegah haid, akhirnya menjadi tidak jelas. Berhenti sebentar, 2 hari kemudian keluar lagi, gitu-gitu ikhwah. Ya ini kan nantinya harus benar-benar menurut konsultasi dengan dokter lah gitu. Ya, konsultasi dengan dokter. Karena ikhwah memang tidak enak kalau kita tidak umrohnya bersama rombongan kan, ya. Tapi sebenarnya ikhwah sama seperti umroh ini sama seperti haji. Apabila seorang wanita yang dia bersama rombongan ternyata haid, dia silakan boleh ambil miqat. Dia ambil miqat di Zulhulaifah. Dia ucapkan labbaik Allahumma umratan. Kalau dia haji, labbaik Allahumma hajjan. Boleh. Tapi karena haji itu ada yang lain selain tawaf seperti wukuf, Muzdalifah, melontar. Kalau umroh kan nggak ada wukuf, nggak ada melontar jumroh. Dia langsung ke Masjidil Haram untuk tawaf. Jadi bagaimana? Dia walaupun dia sedang haid, mulai saja umrohnya. Tapi ketika sampai di Mekah, dia jangan ikut. Jadi rombongan masuk ke dalam Masjid Haram untuk tawaf, dia di hotel saja. Tapi ingat, dia dalam keadaan berihram dan masih berlaku semua larangan-larangan ihram. Gak boleh potong kuku, gak boleh potong bulu, cabut bulu, nggak boleh. Ya, semua larangan harus dia jaga. Hingga dia nanti selesai haidnya, mungkin 6 hari kemudian, ya, selesai haidnya, dia dia bersuci, mandi, lanjutkan umrohnya, tawaf. Itu ya, lanjutkan umrohnya. Itu dia caranya, ya. Tapi ingat, selama 6 hari itu dia harus jaga. Nggak boleh dia pakai minyak wangi, nggak boleh. Ya, semua larangan-larangan orang yang sedang berihram dia harus jaga karena dia sedang berihram. Hanya dia belum bisa lanjutkan karena tidak boleh tawaf dengan tanpa suci. Demikian ikhwah. Terkecuali sudah mau balik ke Indonesia, umroh kan paling 4 hari, ya kan? Apalagi kalau travelnya mau lebih hemat, 3 hari dibuatnya. Ya, masih geleng-geleng kepala udah pulang katanya. Demikian ikhwah. Jadi gimana? Sementara haid belum selesai. Inilah yang seperti yang saya katakan tadi. Yaitu sebagian ulama berfatwa bahwasanya jika seandainya memang rombongan mau pulang sementara dia belum suci, ini gimana? Nah, mungkin dia pulang, tengoklah nanti balik lagi untuk umroh. Ya kalau balik lagi, kalau tak balik-balik gimana? Maka dalam kondisi seperti itu dibolehkan dia tawaf walaupun dalam keadaan haid. Ikhwah. Umroh kan sebentar, paling 3 jam.
Itu udah lama itu. Yang buat lama kan saling tunggu-tungguan. Ustaz mau pipis, oke. Udah datang mau pipis, Ustaz mau pipis, gantian. Jadi yang didapat sana hilang, yang dapat sana hilang. Itu yang buat lama itu. Jadi 4 jam 5 jam. Nah demikian. Tapi kalau kita sendiri aja sebentar selesai. 2 jam selesai tuntas itu. 1 jam pun saya tuntas. Karena sendiri kan. Paling kalau kita tawafnya di bawah itu 20 menit selesai. Paling lambat setengah jam. Sa'i setengah jam selesai, 1 jam lah selesai insya Allah. Tapi kalau sendiri, pilih rombongan kan yang ketinggalan, nunggu lagi gitu kan. Ustadz capek, udah kita tunggu dulu, istirahat dulu, dulu. Yang minum gitu kan. Minum, itu yang buat lama sebenarnya. Karena bersama rombongan. Ada lagi? Ada sebagian orang yang bekerja di bank riba, bekerja sebagai pemusik, bekerja sebagai terapis panti pijat, plus kita tahu itu haram. Yang jadi pertanyaan, apakah termasuk melanggar syariat jika seorang berprofesi sebagai supir taksi memilih mereka sebagai pelanggan tetap? Ikhwah, sesuatu yang sifatnya mubah, kalau dia sebagai perantara untuk melakukan kejahatan atau maksiat, maka nggak boleh. Makanya ada kaidah al-wasail lahul hukmul maqasid. Wasail sarana itu hukumnya sama seperti hukum tujuan. Misalnya ini, jual pisau, hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Antum mau jual pisau jenis apapun silahkan, boleh. Datang seorang ibu, Bu, yang penjual ini mak-mak. Bu, mana pisau yang paling tajam? Loh, untuk apa Bu? Mau kutikam lu suamiku ini. Selingkuh dia. Oh, ini Bu yang cocok nih. Yang agak begini sedikit. Ini caranya begini Bu. Shot. Rupanya termasuk korban dia. Mantan. Jadi nggak boleh, wah. Ya. Kenapa? Padahal jual pisau itu boleh, tapi ketika dia katakan untuk ini jelas maksiatnya, maka nggak boleh kita bantu. Ya, tidak boleh kita bantu. Bilang aja nggak jual kalau untuk ini. Ya, itu ikhwan. Semua begitu, sesuatu yang sifatnya jelas akan mengantarkan dia untuk perbuatan yang haram. Gimana kalau ada orang Kristen, orang Yahudi, kita jual lontong nih, ya. Dia beli sarapan, nampak Minggu pagi. Dia kan mau kemana? Ke gereja kan? Kita jual lontong. Bang, beli lontong bang. Cepat bang, yang mau pergi ke gereja ini, boleh nggak kita jual ke dia? Gimana? Cepat bang, ini mau terlambat nih ke gereja nih, cepat bang ya. Boleh nggak kita jual ke dia? Gimana? Hah? Boleh karena antum yang penjualnya ya. Ikhwah, nggak masalah kalau itu. Ya, nggak masalah kalau itu. Karena Rasulullah juga berjual beli dengan orang-orang Yahudi. Jual beli dengan orang Yahudi. Kan nggak? Ini kalau saya jual beli orang Yahudi, untung orang Yahudinya, nanti dia menyembah. Kan nggak ada seperti itu kaidahnya. Ya kan? Ya nggak apa-apa kalau yang itu. Oke. Ada lagi yang langsung silakan. Udah mau jam 10 ya, Pak. Ya, silakan. Ada udah. Itu kajian yang lalu. Hah? Ya. Oh, berarti nggak datang antum. Kajian lalu. Itu kajian yang lalu, ikhwah, di mana Rasulullah melarang menggiring orang seperti hewan ternak dengan mengikat. Ya. Mengikat ya, dan memegang tali. Dan ada juga yang diikat tuh kepalanya. Jadi seperti hewan. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kalau yang tadi itu menuntun ya, menuntun seperti menuntun hewan itu nggak boleh. Tapi kalau anak-anak, nggak tahu, kalau di Indonesia belum pernah saya lihat. Kalau di Mekah itu sering kita lihat. Jadi ujungnya di tangan ayahnya, ujung satu lagi tangan anaknya. Anak-anak Arab ini masya Allah rasanya luar biasa.
Ya, luar biasa. Jadi kalau dia nggak diikat, nanti dia bisa kemana-mana. Demikian, ya. Jadi dipakailah itu supaya anaknya tidak lari kemana-mana. Apakah itu nggak dibolehkan? Allahu a'lam bishawab. Itu kan tujuannya bukan menuntun, tapi supaya tidak lari. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Boleh. Demikian juga kalau antum mau ngikat istri, supaya nggak lari istrinya gitu. Tapi kalau menuntun, ya, kalau menuntun ini seperti ini, ikhwah, seperti sapi gitu kan kita tuntun. Nah, kalau ini kan tujuannya bukan untuk menuntun, tapi supaya apa? Iya, supaya nggak lari. Allahu a'lam bishawab. Si A pegawai negeri, si B rekanan si kantor A. Mereka berteman baik. Lalu si B berangkat umroh, pulang bawa oleh-oleh umroh. B memberi sedikit oleh-oleh umroh seperti kacang Arab, korma, coklat dan lain-lain kepada si A. Dan kawan-kawan teman taklimnya dengan oleh-oleh yang sama. Apakah si A pegawai negeri ini lebih menerima boleh menerima oleh-oleh tersebut? Si A pegawai negeri, si B rekanan. Oh, ini maksudnya ini apakah termasuk ini? Iya, suap. Demikian, ikhwan. Iya, jadi kan si B rekanan nih, pulang-pulang bawa oleh-oleh, Pak, ini oleh-oleh umroh, boleh enggak gitu. Dia rekanan. Ya. Ikhwah, yang enggak dibolehkan itu ketika dia menerima atas suatu perbuatan yang sudah digaji oleh pemerintah. Begitu, ikhwah. Ya. Tapi yang tidak enggak apa-apa. Misalnya ini dia seorang yang apa namanya? Boleh kita katakan dia panitia lah. Panitia yang ditunjuk oleh perusahaan untuk tender sebuah proyek, yaitu menyediakan ATK, alat tulis kantor. Ya. Sekian unit buku, sekian unit roll, sekian unit spidol, sekian ratus unit mungkin laptop dan seterusnya. Ya, diperkirakan sekitar 2M misalnya. Udah. Oke lah, si B memenangkan tender, si A panitia. Tip. Jadilah dia sebagai mitra. Si B ketika jalan naik mobil, ditengoknya mogok mobil si A. Boleh nggak si B nolong si A untuk geret mobilnya? Hah? Kan dia yang dimenangkan tendernya. Boleh, kok nggak ada masalah. Ya. Karena itu masalah bukan masalah yang terkait dengan kerjaan. Demikian, ya. Dan ini kan oleh-oleh umroh. Ya, kalau antum merasa ragu, dak mayaribuka ila mayaribuka. Tinggalkan yang kamu ragu dan lakukan yang kamu tidak ragu. Yang tidak ragu kasih ke saya. Selesai masalahnya. Itu nggak ragu lagi bolehnya. Selesai. Ya, kita menerima kacang-kacang, coklat-coklat boleh. Taib, demikian rahimallahu iyyakum, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.